sejahtera yang ya di mana semua orang lagi membutuhkan. Ada 170 juta penduduk Indonesia saat ini ya matanya tertuju ke internet ya. Nah, jadi ini Anda manfaatkan ya peluang ini ya. Nah, Anda ya jangan terlalu bermimpi ya kalau bisnis di luar sana tanpa menggunakan namanya internet, Anda akan ketinggalan zaman Bapak Ibu. Nah, inilah kesempatan emas ya. Nah, untuk itu ya supaya tidak berpanjang kata, ya mari kita sambut ya seorang pengusaha dari ya Makassar yang telah melewati proses jatuh bangun membangun usaha ini dan akhirnya memiliki sebuah aset yang luar biasa dan saat ini ya beliau bisa menikmati namanya passive income, bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Oke, mari kita sambut ya Pak Endar Kurniawan, sarjana teknik ya dari Kota Makassar. Welcome on board, panggung ini milik Anda. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Angel. Sementara cek sound dulu. Oke ya, suara saya bisa kedengaran Bapak Ibu semua? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, sambil saya menyediakan ini ya. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih sebelumnya saya ucapkan ya, terutama bagi Pak Angel nih yang sudah karpet merahnya yang luar biasa ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa, ini sangat luar biasa ya. Jadi Pak Angel ini ada sesuatu yang istimewa yang menurut saya. Yang pertama adalah saya sedikit terbuka pemikiran ya untuk kembali lagi namanya network marketing. Waktu itu masih sedikit ketemu Pak Angel di acara pressure seminar di Makassar. Itu saya ingat pressure seminar yang saya ikuti pertama di FKC. Dan itu saya hadir di belakang karena penuh. Ya namanya kita juga orang yang masih bingung-bingung ya. Masih melihat-lihat ini apa, ya saya dulu berdiri di belakang. Kebetulan memang penuh sambil lihat-lihat. Nah, dari Pak Angel waktu itu juga salah satu orang yang membuat pikiran saya itu terbuka. Itu di acara proses seminar Pak Angel di Makassar. Kalau nggak salah ya itu kayak di bulan-bulan Maret, April 2016 deh. Saya kalau nggak salah itu. Apa bulan Mei, saya sudah lupa. 21 Februari tepatnya Pak. Wah, luar biasa ya ingatan Pak Angel. Luar biasa. Nah itu acara. Karena itu bertepatan dengan hari kematian Bapak saya. Oh iya benar karena itu hari materinya luar biasa Pak Angel. Jadi sangat itu momen yang saya tidak bisa lupakan. Itu precious seminar dari FKC yang pertama saya ikuti dan itu menggugah, sangat menggugah sekali bagi saya. Itu yang pertama. Yang kedua dari seorang Pak Angel ya, ini kita tahu bersama beliau ada salah satu top leader FKC Indonesia, konseptor Care Academy, ya udahlah, masternya lah. Ada satu hal, saya sampai tahu lagu apa itu Remifa goyang kiri goyang kanan itu dari Pak Angel. Jadi lagu itu sebelumnya saya tidak tahu Bapak Ibu. Ternyata datang Pak Angel, impact-nya lagu itu, wah luar biasa. Akhirnya dari tadi kita yang kayak kaku-kaku, ya goyang juga. Ini antara musik itu memang penting Bapak Ibu, membuat kekakuan kita menjadi cair, suasana apa itu memang dari luar biasa. Jadi dua hal menurut saya sangat alami ya. Ya oke, thank you Pak Angel. Nah, ya sama-sama. Pak Verna ya, waduh kalau beliau ini juga pertama kali saya ketemu beliau ya di acara Pak Angel itu. Sudah penerima reward kalau nggak salah ya dari Star 1 beliau. Wah luar biasa banyak yang menginspirasi. Makanya udahlah kalau masalah presentasi itu bangun tidur presentasi Pak Verna udah lari kayak Ferrari itu sudah di luar kepala. Jadi ya saya kira tim beliau juga sangat bersyukur ya punya seorang Diamond Star 4 Pak Verna. Banyak orang belajar termasuk saya juga ya. Thank you juga buat MC ya Pak Ferry Budiman ya, ini pemegang kendali. Kalau tanpa MC acara nggak akan dibuka dan nggak akan ditutup ya. Jadi ya saya kira ini para konseptor Obo ya ini membuat rangkaian acara yang sangat luar biasa ya dan sangat rugi bagi teman-teman yang diundang dan tidak hadir ya. Terima kasih untuk konseptor Obo bisa memberi saya waktu ya. Dan ya tak lupa untuk para partisipan tadi dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri saya dengar ada dari Inggris, Hong Kong ya. Kalau dari dalam negeri, waduh,
udah campur dari Medan, Indramayu, mana lagi Manado, Entreka, Kalimantan Timur, Toraja, mana lagi catatan ini. Ada Bone, NTT, ya, Palopo, Aceh, Sengkang, wah, di mana-mana. Tangerang, ini luar biasa ya. Jadi saya kira inilah hikmah positif di balik ada pandemi. Ya, itu memudahkan kita berkumpul. Kalau dulu itu susah sekali, pertemuan perbesar itu harus tunggu 1-2 bulan baru ada. Ya, nah Bapak Ibu, teman-teman semua, izinkan saya beberapa saat untuk men-sharingkan success story di FKC ya. Saya hadir bukan sebagai motivator ya, bukan akan menjadi sangat orang hebat, gak, tapi saya ya semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua, para undangan juga yang baru, sama seperti saya dulu ya, di awal juga banyak terinspirasi oleh orang-orang sukses, pelaku sukses di FKC sebelumnya ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak Ibu ya, kita harus sepakat dulu ya, kita harus sepakat bahwa jiwa raga kita harus ada di Zoom ini. Kita lupakan sejenak pekerjaannya, lupakan sejenak mungkin ya adik-adik yang pelajar, lupakan pelajarannya, ibu-ibu lupakan masakannya, lupakan pasangannya ya, dan lain-lain, agar kita bisa fokus dan bisa dapat poinnya sehingga kita jadi bermanfaat ya. Nah, tak lupa juga saya ucapkan terima kasih bagi para member maupun leader yang mencapai peringkat, baik itu PCA ya, Parameter Car Academy, Rising Star Producer, Rising Star Leader, dan seterusnya ya. Dan peringkat dari FKC sendiri ya, mungkin Bronze Star, Silver, dan seterusnya ya. Ini sangat apresiasi apapun pencapaian, meskipun mungkin belum sesuai yang Anda harapkan, tapi kita tetap mensyukuri apa yang telah kita dapatkan di hari kemarinnya. Terkhusus ya untuk tim saya, para member leader yang hadir malam hari ini ya, yang di periode 2 kemarin dari tim Morowali, Ibu Kamardia mewakili bisa dapat Rising Star Leader ya. Kemudian di Enrekang ya, Ibu Bidan Herlina ya, atas peringkat Rising Star Leader dan menciptakan beberapa Rising Star Producer dan Rising Star di bawah beliau. Nah, ini tak lepas juga dari kekuatan kolaborasi dengan upline Pak Sautori, Pak Salman ya di sana. Itu bisa mendukung sehingga bisa tercapainya itu. Dan tak lupa pula yang sangat istimewa ya, ini di periode 3 ya, di tim Kalimantan Timur itu bisa mencapai juga Rising Star Leader, Rising Star Producer, bahkan juga ada sekaligus langsung dapat peringkat Silver ya, Ibu Yanti bersama suami dan beberapa teman beliau setim. Nah, ini oleh leader yang sangat luar biasa ya, Diamond Star ya, Ibu Damaris Tombang ya, bersama Ibu Katrin Bungan ya. Thank you. Saya kira tanpa Anda saya bukan siapa-siapa. Anda mau berkolaborasi, dan malam hari ini juga ada beberapa adik-adik mahasiswa yang tadi saya mungkin jelaskan ada hadir, bisa melihat. Semoga ini menjadi, kayak kata Pak Firman, menjadi pembuka untuk kehidupan Anda lebih baik ke depannya. Nah, bagi teman-teman kita semua yang mungkin belum mencapai peringkat, kita terus bekerja, percayalah, kita juga bisa pasti dapatkan. Yang penting kita mau melakukan itu, kunci yang pertama. Nah, Bapak Ibu semua, ada di slide ada DNA Warrior timnya. Sebenarnya ini bukan sebuah tim ya. Ini adalah komunitas berpikir ya. Komunitas berpikir, saya ngajak teman-teman dalam grup ya. Komunitas berpikir bahwa butuh namanya DNA. DNA itu bukan genetik itu ya. Ini hanya sebuah singkatan dream and action atau dream and attitude. Ya, otomatis semua kita harus dapat dengan perjuangan ya, dengan jiwa pejuang ya. Tapi juga kita harus punya impian dan actionnya, kita harus juga punya impian dan sikapnya. Nah, kalau kata tim di bawah itu hanya sebuah singkatan juga dari together everyone achieve more, bahwa dengan kekuatan kebersamaan kita pasti bisa akan menghasilkan hal lebih. Jadi tidak lepas dari sebuah itu adalah komunitas pikir. Menurut saya what you think is it's what you guess. Artinya apa yang Anda pikirkan itu yang Anda dapatkan. Kita harus mulai dari pikiran kita. Oke, Bapak Ibu semua, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak mau mendengarkan. Makanya saya harus memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Endar Kurniawan, sudah bisa dilihat di slide. Jadi ya benar tadi katakan Pak Angel, masa lalu itu sebenarnya ada ya, mulai sebelum dari ini banyaklah yang serabutan itu, tapi ya saya nggak perlu terlalu panjang lebar. Mungkin kalau ada sesi seminar itu baru bisa sangat kita buka ya.
Jadi awalnya saya karir dulu, saya seorang kurir ya, jadi melamar pekerjaan terus ditunjuk jadi kurir ya. Kurir itu ngapa ngantar-ngantar barang dari toko satu ke toko lain, ngantar-ngantar seperti itu. Nah mungkin karena 2-3 bulan dilihat sama pimpinan ada sedikit bilang wah ini agak cepat mungkin anaknya, ya saya didorong lagi jadi kolektor untuk apa namanya nagih-nagih kayak gitu. Kita sebuah perusahaan distribusi, jadi sifatnya itu pasar kita adalah toko-toko, dan itu tugas saya itu adalah ngantar ataupun juga nagih. Nah setelah itu juga saya sempat pernah dulu yang sebelum ini saya salesman itu mesin cuci Bapak Ibu. Jadi mesin cuci itu saya ingat itu pada saat iklan-iklan sampo Rejoice ya. Rejoice itu saya ingat. Itu iklannya kan apa didorong ya, kayak alat untuk apa krimbat itu, nah terus ada demo. Nah, saya juga modelnya gitu, mesin cucinya didorong gitu, pakai troli didorong ya. Jadi orang masuk di lorong itu anak-anak kecil tuh pikirnya ini wah ini mungkin iklan Rejoice ya, padahal mesin cuci. Itu kurang lebih ada 9 bulan di sana. Bayangkan Bapak, itu kerjaan saya adalah kontak demo, kontak minta orang untuk mau dicuci, untuk demo kan alat mesin cuci ya. Jadi beberapa pekerjaan itu hanya saya juga salesman juga di bidang handphone ya, spare part. Nah, akhirnya naik karir juga supervisor dan akhirnya juga ke manajer ya, jadi manajer. Jadi betul-betul jenjang dari sangat bawah. Makanya kalau untuk konvensional di bidang saya ya udahlah, saya sudah pernah di kerja bawahnya, tengahnya maupun atasnya ya. Nah, singkat cerita setelah ada sesuatu dan lain hal akhirnya saya resign dan saya harus berpikir tidak mungkin saya memulai karir dari bawah. Kalau perusahaannya orang saya bisa jalankan, kenapa saya nggak bisa jalankan? Tapi persoalannya saya nggak punya modal saat itu. Jadi yang terjadi saat itu saya berpikir bagaimana modal kepercayaan dan bagaimana modal keberanian ini menjadi satu daya ungkit saya untuk bisa berdiri sendiri. Nah untung ya, jadi kepercayaan ini yang saya jaga. Maka bagi saya itu memang kepercayaan itu paling terpenting. Kalau kita nggak punya uang, punya kepercayaan kita bisa hidup. Punya uang nggak ada kepercayaan itu kita bisa akan mati. Jadi itu yang membuat moto saya, karena menjadi seorang pengusaha bukan dari turunan, bukan dari orang tua satu sepeser pun itu nggak ada, dari saudara nggak ada, murni dari kedua tangan, 10 jari dan pikiran dan pegang kepercayaan. Saya buka usaha dan berjalan, dan ya selain itu juga saya mencoba usaha-usaha lain termasuk beberapa network, dan itu sudah tidak dijalankan lagi sebelum bertemu namanya FKC, dan sekarang juga aktif ya sebagai ya leader lah dalam komunitas grup saya, tentu juga di FKC ya, FKC semoga juga bisa mendorong menjadi bagian yang membuat FKC ini akan berkembang khususnya di Indonesia. Nah, hobi tadi dikatakan apa ya, menikmati ini memang begini, maksud saya yang saya nikmati adalah waktu. Waktu itu saya bisa berolahraga, tapi saya bisa bekerja. Ya, jadi olahraga kebetulan fokus di apa namanya sepeda ya, sepeda yang road bike. Ini road bike-nya udah kita menjurus ke agak sedikit profesional. Karena kalau sekedar sepedaan yang jadi ya mungkin cuman ketemu apa dan sebagainya, ini sudah lebih profesional, bukan jadi pebalap enggak, tapi lebih ikut aturan main sebenarnya mengendarai sepeda seperti apa. Jadi lebih cenderung ke itu, tapi saya bisa juga melakukan pekerjaan. Ya banyak teman-teman grup ya pada saat udah sepedaan sampai jam 7, karena itu sepedanya harus setengah 6 sampai jam 7, lewat jam 7 dilarang karena itu sepeda dalam kecepatan tinggi. Kalau jam 7 itu udah rame makanya dilarang. Nah, biasanya jam 7 sudah singgah dulu di apa di kafe apa di warkop. Nah, sambil itu coba follow up teman-teman dan semuanya. Jadi pekerjaan juga bisa berjalan Bapak Ibu. Nah, yang menariknya Bapak Ibu, ketika teman-teman lain harus buru-buru pulang karena mau masuk jam 8, ya saya nyantai-nyantai aja karena nggak ada yang buru ya. Nah, itu yang luar biasanya. Jadi kebebasan waktu. Nah, mengenai hobi juga suka nyanyi, main musik itu memang dari dulu ya. Tapi saya pikir saya suka memang ke situ karena ketika ada kepenatan ya bawaannya memang ke situ. Jadi hobi ini dibawa dengan sehingga kita bisa fresh sehingga dan sebagainya, kita bisa apa ya lebih rileks dan mengerjakan sesuatu ya, bukan santai serius tapi apa ya nggak santai juga tapi perlu sedikit selingan ya, karena menurut saya ya kita penting mempunyai ada sedikit
otak kanan lah masanya seperti itu ya, sehingga kita bisa cair berpikir masalah dan sebagainya. Nah itu, Bapak Ibu, kenapa saya klik di FGC? Pertama itu sebenarnya saya hanya melihat alat. Jadi dulu saya itu gambar saya di prospek, saya melihat konsep network itu sama karena saya pernah 9 tahun ya. Saya lihat ini pasti sama, semuanya sama. Saya coba pelajari, cari kelemahannya. Nah, yang saya temukan kelebihannya waktu itu adalah alat ini. Dalam pikiran saya, kalau kita waktu itu ya kita general check up aja, kalau kayak semacam ke Prodia dan sebagainya, ya medical center itu general check up itu pasti udah bicara 2-3 juta dan seterusnya. Nah, saya melihat alat ini. Alat ini bagus ya. Dia ujung rambut sampai ujung kaki luar dalam bisa deteksi. Nah, kalau saya kasih tarif 100.000 saja satu orang, saya bisa 1 hari 5 kali check up aja. Itu 500.000, 10 hari 5 juta ya. Jadi join dulu ya. Pikiran saya hanya ada di alat ini. Pikiran saya alat ini adalah mesin ATM ya. Jadi salah, jangan diduplikasi. Pikiran saya alat ini adalah mesin ATM untuk bagaimana saya bisa dapat penghasilan yang luar biasa. 500.000 satu hari luar biasa. Apalagi usaha konvensional waktu itu lagi agak sedikit menurun ya. Nah itu impian saya cuma sampai di situ Bapak Ibu. Nah tapi yang terjadi, ya ini hati-hati makanya dengan impian itu meleset Bapak Ibu ya. Jadi saya join, ambil alat itu, saya pinjam 4 juta lebih dari teman, 5 juta dana saya. 4 juta lebih saya pinjam dari teman dan saya bilang kasih waktu saya 2 bulan saya ganti ya. Nah, tapi meleset Bapak Ibu. Melesetnya dalam 21 hari ya. 21 hari itu malah saya dapat bonus ya, dapat karena kita ngecek ada orang di resepkan beli produk otomatis diposting. Diposting dalam 21 hari bonus juga mengikuti harinya kurang lebih 21.500.000 ya. Waktu itu saya check up, orang belanja produk diposting, ada sponsor, ada pasangan kayak diceritakan Pak Firna, 21 hari langsung dapat 21 juta lebih. Nah maka tanpa menunggu 2 bulan saya langsung kembalikan uang yang saya pinjam tadi 4 juta lebih itu untuk dapat alat. Nah, padahal impian tadi cuma sederhana ya, nah, itu dalam 21 hari. Nah melesetnya lagi apa Bapak Ibu? Ternyata mengerjakan, break lagi diamond. Break diamond, nah itu bonus 200 juta lebih. Wah itu mengerikan, itu sangar. Saya buka usaha konvensional itu tidak pernah punya penghasilan 1 bulan sampai 200 juta itu gak ada. Kita cari untung 30 juta, itu mutarnya harus 100 juta. Mau dapat untung ini profit ya 30 juta, itu mutar 100 juta. Bulan depan mau dapat 30 juta, mau dalil utang lagi, utang barang lagi 100 juta. Nanti FGC tidak begitu, sekali di awal gak sampai 10 juta, terus dapat bonus. Ini melesetnya luar biasa. Makanya kalau membuat impian ya jangan ikut saya, impian langsung besar-besar ya, itu dulu kekeliruan di awal. Naik lagi diamond 2 sama, udah nikmati yang pertama tadi, naik lagi diamond 2 ya terima lagi Bapak Ibu. Ini kurang lebih 160 juta Bapak Ibu ya sebulan. Nah, coba ini yang saya, wah luar biasa ya, ini FGC luar biasa. Nah lebih parah lagi ini. Udah konvensional mungkin bisa ke luar negeri, tapi mikir mana mau ke sana buang duit ya, mending pakai mutar usaha. Tapi FGC nggak bisa Bapak Ibu ya, nggak bisa karena prestasi ini dihargai oleh perusahaan, maka yang gratis tadi diceritakan Pak Firna harus diambil, rugi nggak diambil. Udah pesawatnya maskapai yang bagus, restoran yang wah nomor 1, hotel yang nggak ada hotel-hotel biasa, objek wisata yang dikunjungi juga tidak ada yang kelas-kelas bawah Bapak Ibu ya. Jadi bisa ke beberapa negara ya, di Spanyol ya udahlah Asia. Ya saya ini secerita efek sampingnya dulu Bapak Ibu. Jadi poinnya adalah ya impian itu terkadang kalau kita fokus meleset positif bisa 5-10 kali lipat dari apa yang kita bayangkan ya, seperti itu. Nah, ditambah wah ini lagi melesetnya dapat, ini sangat berkesan gini Bapak Ibu. Saya sebelum ini saya beli mobil dari usaha juga ya. Pernah juga di network sebelumnya beli juga mobil tapi dari bonus. Kemudian di usaha saya beli mobil tapi harus pakai pembiayaan karena cicil ya. Kalau ini enak, bawa ke dealer Toyota, bawa KTP,
dan bukti transfer, terus pulang bawa mobil. Ya orang bilang, wah kalau 250 juta itu banyak lah, jutaan orang bisa dapat. Iya benar, tapi yang gratis coba cari ya. Coba dia datang tanpa bayar apa-apa, itu cuma kejadian di sini. Jadi saya harus bangga, ini efek samping luar biasa. Kalau di total dari join masuk sampai ke dapat mobil ini ya, angka M itu pasti udah lewat Bapak Ibu. Bayangkan aja bonus tadi tambah reward ini, itu udah lewat. Tripnya jalan-jalan, bonus mingguannya udah pasti lewat. Maka tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan. Nah itu. Nah, Bapak Ibu tentu sukses itu tidak gratis Bapak Ibu. Ya tidak ada impian tiba-tiba jatuh dari langit, join di FGC, besok langsung diamond, besok langsung reward dan sebagainya. Nggak mungkin Bapak Ibu ya. Tidak mungkin langsung sukses. Kalian sukses itu pastilah, saya selalu bilang, piara tuyul Bapak Ibu. Tapi by the way, tuyul juga berproses karena ada jaga lilin sampai pagi. Kalau ada yang tuyul lilinnya selesai. Ya nggak bisa. Tentu harus ada perjuangan di dalamnya. Ya semua orang mempunyai impian apapun di kepalanya, mau punya ini, itu, mobil, rumah, dan sebagainya punya. Persoalannya adalah orang sebagian sudah bergerak, sebagian hanya tinggal dengan impiannya, lainnya udah bangun, langsung mengerjakan. Ya, maka oleh karena itu Bapak Ibu, pada saat pikiran saya dulu melihat hanya di Kiorema, ya saya dipertemukanlah dengan Bapak yang ada di slide ini. Pak Jeffrey Juliarto ya. Itu foto lama, mau buktinya gini, ya saya masih gemuk 70-an kilo lebih, Pak Jeffrey masih agak kurusan. Di meja itu handphone hitam itu BlackBerry ya, waktu itu belum ada WA, masih BlackBerry, itu bukti Bapak Ibu ya. Nah, beliau ada satu katanya beliau yang sampaikan, mungkin sekarang dia juga sudah lupa. Ya. Dia sampaikan begini, bro kan sudah sangat paham dengan kelola konvensional ini dan itu. Kalau break setahun, terus kembali lagi ke bedeng itu rasanya tidak susah karena kita sudah pengalaman di situ. Tapi masalahnya kalau bisnis jaringan itu tidak menunggu, kita break dia jalan terus. Nah kita baru mau start, itu kayak di slide-nya Pak Ferna tadi, ngambil keputusan sekarang atau nanti, itu persoalannya. Nah itu yang membuat, betul juga ya. Kalau ini sedikit, saya luangkan kerjakan dulu FGC, mungkin. Nah itulah yang saya ambil waktu itu. Nah akhirnya saya harus siap turun gunung ke titik nol. Jadi titik nol dari tadi sebagai owner ya, udah punya tim yang sebagai pimpinan ya, karena kita punya usaha sendiri, tentu saya peran sebagai pimpinan. Pimpinan tentu tidak bisa salah, tidak bisa dikoreksi ya. Nah, saya harus tinggalkan pemikiran itu, saya harus mulai dari nol yang dituntun dan saya harus melakukan dari nol. Jadi tidak serta merta tadi mobil 250 dibawa gratis jalannya, enggak. Bisa mulai dari titik nol Bapak Ibu. Saya turun dari posisi yang tadi pemilik, owner, saya harus turun menjadi perintis baru dari awal. Masuk ke pelosok-pelosok daerah seperti Bapak Ibu lihat itu naik ojek daerah transmigrasi itu daerah Luwu Timur ya, Sulawesi Selatan. Itu jalan Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini juga kisah saya sampai di daerah Sulawesi Barat. Itu ada teman janji gini, oh ya ke sini kita ada ini akan kumpul orang ini, itu kan foto rumah sakit di belakang foto saya. Itu dibilang ini sudah siap kumpul, datang tinggal presentasi. Wah, saya berangkat naik bis. Belum pernah ke sana, berangkat malam jam 7, tiba besok jam 11. Wah, bayangkan begalnya minta ampun. Sampai di sana, saya telepon disuruh tunggu. Oh, turun aja di warkop ini, suruh aja supir. Wah, turun di warkop, terpaksa mandi di warkop, baru datang. Begitu datang teman itu, yang terjadi apa? Baru dia telepon teman-temannya. Saya bilang, waduh celaka 12 ini. Ya, tapi itulah bagian proses. Akhirnya saya bilang gini, daripada balik kosong, udahlah tabrak, masuk sekolah, check up, masuk, ada yang mau terima. Ya dari situ ada uang check up, udah lumayan lah bisa biaya pulang. Itu proses ya Bapak Ibu. Ya. Nah akhirnya saya juga jalan. Nah ini bertemu dengan di tim Kalimantan, ada Ibu Damaris Tombang, belum Diamond itu, ya Bu Katrin juga ini. Nah, kita main ke Kalimantan Timur ya, Sangatta dan sekitarnya. Ya, kemudian ya inilah beberapa foto yang saya rangkumkan aja, yaitu ada pernah juga buka ke Kendari, Papua ya, kemudian di Morowali, kemudian buka Palopo, apa Toraja dan sebagainya. Itu perjalanan ada foto yang bawa juga pakai sarung, kadang orang tidur jam 1, jam 12 malam, saya harus berangkat dari Makassar ke Toraja karena ada pertemuan misalnya jam 9, itu harus berangkat dengan orang tidur 3 kali mimpi kita buka aja. Ya itulah perjuangan Bapak Ibu, harus dibayar ya.
kita tentu harus mau punya jiwa bertarung. Nah, problemnya Bapak Ibu, ketika kita berjalan, wah ini ngejar mutar terus kemana-mana. Tapi kok kalau kita pergi ke daerah itu hasilnya ada. Kalau pulang hasilnya nihil. Pindah daerah sana kunjungi ada, pulang nihil lagi. Demikian muter-muter, ini ada yang keliru ini. Nah balik ya, kita butuh konsultasi ya. Nah ini udah berubah Pak. Saya udah agak turun, Pak Jeffrey udah agak naik ya. Berat badan. Ya, kalau dipanggil Pak Jeffrey pasti kalau bukan di kafe ya tempat-tempat makan. Nah, itu enaknya ya, sambil pura-pura diskusi bisa dapat makan gratis juga. Ya. Jadi diskusi ya, tanya ini gimana cara strategi dan itu disampaikan dari beliau memberi tuntunan coba gini-gini kita ngomong itu dan sebagainya. Untuk apa? Nah, buat sistem ya, bangun sistem, karena kalau kunjungan gitu kita sama menjual aja. Coba kita bangun sistem seperti ini, rangkaian elektronik, ada kapasitor, ada apa lagi, kabel ming apa dan sebagainya, membentuk satu rangkaian dan sehingga berfungsi dan terus menurut bisa digunakan. Nah, saya coba bangunlah namanya pertemuan-pertemuan ya. Dari daerah-daerah yang saya kunjungi tadi, prospek, itu sekarang sudah ya kita rubah, kita harus pertemuan offline di mana-mana ya, di kota-kota tadi yang saya kunjungi ya. Kemudian ya harus disusun dengan pertemuan training ya untuk membekali bagaimana member yang tadi udah tahu, udah bergabung, diajarin bagaimana caranya. Jadi kita pairingkan apa yang ada di otak kita ke mereka juga bisa melakukan hal yang sama ya, sistem duplikasi ya, buat training. Nah akhirnya membentuk beberapa tim ya, dari tim saya dibantu dengan upline itu membangun tim ini. Kurang lebih ada 7-8 daerah ya. Jadi kalau dikata ada nggak daerah ini yang mati? Ya kalau bilang mati bukan, lagi istirahat iya. Tapi ingat Bapak Ibu, FKC-nya 2 kaki Bapak Ibu. Anda susun di sini 4-5 tim. Di kanan 4-5 tim, 4-5 kota, 4-5 kota. Mati 2-3 kota, ada 2 kota yang jalan. Nah itu kekuatannya. Karena kita hanya binary. Jadi bantunya ke bawah, saling bantu kerja kedalaman. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi, yang saya rasakan hingga saat ini di FKC. Nah, apalagi Bapak Ibu sekarang ya, sekarang itu nggak susah. Kenapa? Karena pertemuan dulu kita harus offline. Saya ingat dulu kalau namanya training produk kadang 3 bulan, 4 bulan baru bisa dapat. Grand OPP kita Makassar kadang sebulan atau 2 bulan. Itu paling cepat baru ada. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, teman-teman semua itu kalau mau belajar enak sekali. Pertemuan ada semua ya. Kalau hitung saja untuk HBLP yang di Warrior Team atau OBO di apa namanya Pak EJ Base Camp ya, itu mulai dari hari Rabu, hari Kamis, hari Minggu itu dikurung semua dengan pertemuan. Jadi saya bilang gini, tidak ada alasan orang nggak bisa sebenarnya, karena sarana belajarnya itu lengkap tiap hari. Baru Anda di mana saja bisa, di rumah nggak kemana-mana bisa, pakai celana pendek apa bisa Bapak Ibu ya. Training produk itu 1 minggu 2 kali ada hari Rabu lewat Instagram FB, ada hari Jumat lewat Zoom. Jadi semua lengkap Bapak Ibu. Kalau orang nggak bisa di sini ngikut, berarti dia tidak mau. Ya. Kalau dia mau pasti sukses. Karena apa? Sarana untuk membentuk dia itu lengkap dan mudah sekarang dibanding dulu offline. Nah ini yang luar biasanya sekarang. Jadi mungkin saya bukan meluruskan apa yang dibilang Pak Angel, saya menikmati waktu lebih longgar, tapi karena memang proses pandemi evakuasi seperti ini, kita bisa belajar semua dari kemana-mana dengan apa ada namanya media online seperti ini. Jadi mudah kita bertemu. Bayangkan dari Aceh sampai pelosok-pelosok Endrekang, Sangatta, Morowali, Manado, apa semua bisa ngumpul di satu waktu yang sama. Itu yang kita harus lihat ya konsepnya. Nah, Bapak Ibu, ada efek. Kemarin saya baru pasang status di WhatsApp ya, yang lihat ada teknisi waktu saya pasang CCTV, itu namanya CCTV. Langsung ya, wah luar biasa Pak. Saya tuh bar ini bagus ya. Nanti saya jelas itu Zoom atau offline Pak. Saya bilang nanti dah kita ketemu offline. Ya besok lah kita atur waktu. Ya kamu. Artinya dari sini aja sudah bermanfaat. Nah ini tinggal tunggu kapan besok janjian udah prospek lagi. Jadi inilah. Jadi online ini sangat pasang status ini. Oh ya ada yang makan gitu. Jadi sangat lebih apa ya? Menurut saya ada hikmah di balik adanya pandemi. Bagi orang yang positif ya, kalau yang orang negatif ya pikirnya wah susah sampai datang itu virus tambah susah lagi ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita sedikit balik di data WHO yang tadi dijelaskan Pak Firna. Saya tidak mengulas masalah ini, tapi
kasih tahu saja bahwa dengan produk FKC ini pasar 100% ada di dalam. Karena kita tidak bercerita tentang orang sakit aja. Tidak bercerita orang sehat bermasalah. Tapi produk FKC itu orang sehat, sakit, dan sehat bermasalah semua disapu rata. Semua segmen, semua kalangan. Ya, gitu. Nah, sebagai bukti saya tidak usah cerita orang lain. Saya dulu, Bapak Ibu lihat. Berat badan di 72 kilo itu turun ke 65 kilo. Dengan padahal harusnya produk harus lengkap, ini ada Nurtlife, ada Wonder, tapi dengan morning power aja saya pakai, ya itu bisa menurunkan berat badan. Banyak orang bilang, wah itu karena kamu pakai road bike RB. Saya bilang kalau mau lihat banyak orang road bike 1 tahun perutnya tambah buncit. Iya, kenapa? Karena ya tidak pakai ya mungkin multivitamin apa dan sebagainya, sudah terbakar kalori 1000, lapar makan coto, konro, saudara naik lagi 2000 kalori. Makan nasinya 2 piring sama aja Bapak Ibu. Nah kita morning power saya pakai kalori kebakar, nafsu makan berlebihan tidak ada sehingga ya nurun. Jadi memainkan berat badan. Ada yang komplain, wah tapi terlalu kurus Pak, 65. Ya saya naikkan lagi sekarang, saya naikkan ke 67. Enak sekali bermainkan. Ya itu jadi kita harus tahu dulu manfaat. Itu testimoni dulu sendiri ya. Kalau mau bilang, Pak nanti testimoni sakit, wah nggak mungkin saya minta-minta sakit kan. Saya testimoni posisi ini, benar nggak ini? Harus pakai dulu, Bapak Ibu ya. Nah ini orang yang diabetes itu dari luka borok yang harus amputasi dalam waktu 13 hari itu bisa mengalami kering dan penyembuhan. Ini testimoni luar biasa dan banyak saya kira di sini testimoni yang dari upline Anda atau Anda member leader yang sudah punya testimoni bahkan yang lebih yang parah-parah juga punya ya. Nah, Bapak Ibu ini juga ada saya tunjukkan WA saya ini Ibu di Jakarta 5 bulan lalu menceritakan kasus melalui member saya tim menceritakan kasus begini anaknya gini-gini ada kayaknya sakit-sakit maaf ya daerah payudara sakit sudah bengkak belum tapi cepat Bu atasin gini jangan ini nanti gini tapi ya mungkin mikir begitu minggu lalu hubungi saya 23 Februari hubungi saya konsultasi WA-nya panjang saya fotokan kondisinya, wah saya bilang ini sudah harus segera ditangani Bu. Wah iya Pak, anak saya pergi gadai motor. Apa yang mau ditahu Bapak Ibu? Apa poinnya di sini Bapak Ibu ya? Dalam kondisi sudah begini, itu otak tidak bisa ditawar lagi untuk melakukan jalan keluar apa? Menjual ya, ataupun menggadai itu harus dilakukan. Nah persoalannya begini, kenapa tidak memikirkan sebelum ini terjadi? Mungkin waktu dulu ya 5 bulan udah mikir sebelum kejadian gini udah pikir memang mungkin lebih sedikit perlu dikonsumsi daripada harus dengan gadai dan sebagainya. Akhirnya mau tidak mau, saya bilang cepat tangani langsung gadai motor jual apa. Nah itulah kesehatan tadi di slide Pak Firna, harta yang paling mulia. Ibarat Anda punya uang 1 miliar, hilang angka 1 semuanya jadi 0. Uang banyak di kantong, tapi makan hanya bisa sayur bening. Ya, makan ikan orang dibakar dikasih apa bumbu enak nggak bisa cukup dimasak biasa aja wah siksa Bapak uang banyak tapi nggak bisa nikmati ya maka lengkapi dengan suplemen yang luar biasa kenali gejala stroke sedini mungkin penyebab utamanya adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja wah ini parah ya. Ini penyakit bahaya ya saya kelakar dengan teman tempo hari wih kenapa? Waduh lagi demam. Saya bilang, tapi tiba-tiba ada yang mau transfer 15 juta. Kira-kira bagaimana? Wah langsung saya sehat. Nah ini ibarat kayak di slide ini. Ya. Jadi sebelum ini kejadian, persoalan tidak seimbang stroke gaji, stroke belanja, ambillah pilihan di FTC. Ya. Anda join satu store, itu Anda kunci penghasilan 150 juta 1 bulan. Anda join superstore, dapat alat, Anda kunci penghasilan juga 500 juta 1 bulan. Sekali join tapi punya penghasilan berulang-ulang Bapak Ibu ya. Anda ambil paket family ya kali 3 yang penghasilan 500 juta Bapak Ibu. Jadi cermat begini, join satu single store, superstore dan family, keringatnya sama, capeknya sama, stresnya sama, hasilnya beda. Nah, kalau itu sama kenapa mikir yang kecil ya? Itu ingat. Capeknya semua kita sama. Karena FKC ketika kita kerjakan langsung untung, dikerjakan untung, tidak dikerjakan tidak untung, tidak rugi. Tidak dikerjakan tidak untung, tidak rugi, dikerjakan untung, dikerjakan. Oleh karena itu lebih baik dikerjakan, ya. Itu. Lebih baik join paket family daripada superstore. Lebih baik join superstore daripada single store. Lebih baik join single store daripada tidak sama sekali.
pilihan di tangan kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika Anda join, sebaiknya Anda ikut parameternya. Ya, Care Academy kemarin telah membuat namanya Racing Star ya bagi member baru Superstore, berlangganan e-top dan lakukan 7 kebiasaan, miliki dream book ya, kemudian presentasi minimal 1 kali 1 hari. Minimal 1 kali 1 hari. Tadi di slide Pak Fiana udah menunjukkan orang kerja 24 jam, 8 jam 24 jam 1 hari, 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam nyantai. 8 jam nyantai itu ambil aja 2-3 jam sehari Bapak Ibu untuk kerjakan FGC. Anda cerita produk itu udah presentasi. Marketing plan udah presentasi. Tidak perlu komplit-komplit sekali seperti yang malam hari ini ya. Nah, apalagi sekarang kabar baiknya reward itu ya unlimited akan dikasih. Akumulasi poinnya mulai dari peringkat silver, star. Bapak Ibu dulu kalau dapat reward ya itu harus peringkat diamond dulu baru masuk ke penghitungan akumulasi dan lain-lain. Sekarang 2021 Bapak Ibu ya mulai peringkat silver, 3 tingkat di bawah diamond udah bisa ngumpul poin, bonusnya masuk kantong, poinnya dikumpul untuk dapat reward. Satu saat Anda sudah jadi diamond, poinnya ikut, reward langsung diberikan dan unlimited, ya. Jadi bagaimana ya? Kejarlah kalau bagi yang mau ngejar, karena kabar buruknya bagi kita yang udah dapat reward, reward itu nggak bisa dapat lagi, namanya jadi reward hadiah tambahan. Maka kabar baiknya bagi Anda untuk mendapatkan itu, ya. Jadi kalau menghitung kata Roma Irama, terlalu kalau tidak dikejar Bapak Ibu ya sayang. Oke, karena mulai dari silver ya 21 Maret Anda hadir menjadi pembuktian ya pembuktian FKC itu pembagian rewardnya nyata ya, acara konvensi tahunan dan kabar buruknya dibatasi 300 peserta ya, maka segera hubungi pengundang Anda, leader Anda untuk dapatkan tiket, semoga masih ada ya di acara transformation ya. Jadi ini saya kira sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sebagai kesimpulan saya malam hari ini kurang lebih 35 menit ya. Saya akan membuka sebenarnya dari cara berpikir. Saya join FKC banyak faktor ya, banyak faktor yang membuka tadi cara pandang sebagainya. Tapi malam hari ini yang saya bisa bagikan adalah bagaimana cara pandang saya dulu ketika saya sudah klik, oh iya saya harus kerjakan langsung apa yang sebenarnya di kepala saya ya. Saya bagikan pada Bapak Ibu malam ini. Yang pertama adalah saya membuang namanya zona nyaman. Ya, saya waktu kenal FKC posisi owner punya usaha, ya meskipun usaha kecil ya, tapi ya bosnya adalah saya, ya. Nah posisi itu saya harus tinggalkan zona nyaman itu pimpinan apa itu harus buang. Kalau Anda lihat di slide, kapan ikan merasakan pentingnya air pada saat airnya surut atau kurang, ya. Kapan manusia merasa pentingnya duit pada saat duitnya itu udah berkurang, pada saat dia tidak menjabat lagi, pada saat usaha utama juga mengalami kebangkrutan. Nah, sebelum menuju ke sana, ada kesempatan untuk kita menambah income. Kenapa kita tidak lakukan? Maka yang poin pertama, menurut saya, Bapak Ibu ya, saya buang saya itu adalah zona nyaman ya, karena zona nyaman adalah musuh terbesar untuk kehidupan bagi kehidupan kita. Karena banyak sekali orang hebat di sini yang skillnya banyak, kuat, ya mampu, tapi tidak menjadi apa-apa karena selalu merasa zona nyaman. Meskipun udah ditahu zona ini zonanya sifatnya sementara ya. Contoh aja orang yang menjabat sementara ya. Kemudian kita juga pada saat kita punya gaji mungkin 5 juta 10 tahun lalu, sekarang pasti 5 juta nggak ada artinya dibanding 10 tahun lalu ya. Dulu besar sekali, sekarang nggak bisa, udah sangat pas ya. Dulu sehat berpikir masih nyaman, pada saat sakit baru panik cari mau beli ya, itu kejadian yang kayak tadi ya. Jadi saat itu saya harus berani keluar dari zona nyaman ya untuk ke titik nol untuk bagaimana mengerjakan, dan efeknya Bapak Ibu yang paling terasa adalah di saat pandemi. Saat pandemi semua usaha itu tidak ada yang tidak menukik ya. Untung saya nggak tutup karena kebetulan konfidans saya bergerak di elektronik ya, handphone. Masa banyak sekali kayak handsfree apa wah langsung gila naiknya. Tapi yang terasanya adalah FKC Bapak Ibu ya, itu memberi kontribusi yang sangat luar biasa penghasilan ya. Itu yang terasa. Nah, bagaimana kita keluar dari ini? Pemikiran supaya kita cepat kuburkan namanya zona nyaman. Tentu adalah tujuan yang kita harus tentukan. Untuk apa kita di FKC? Untuk apa saya join di FKC ya? Karena kalau tanpa tujuan Bapak Ibu ibaratnya kerja
kita punya tujuan tidak juga melakukan pekerjaan itu, ya menurut saya orang yang memimpi terus. Nah, dia kerja tanpa tujuan juga itu bisa jadi mimpi buruk. Maka harus tentukan dulu tujuannya. Itu sangat penting. Apa tujuan saya join di FKC? Apa tujuan saya di FKC? Ya. Nah, kemudian berani memulai. Tentu harus memulai, Bapak Ibu harus action karena tidak ada harapan kita tercapai itu tanpa ada tindakan, itu tidak mungkin ya. Pikiran harus positif ya, karena kita harus tahu bakal saya hadapi zona yang baru, zona yang mungkin penuh tantangan, zona yang mungkin ada penolakan, hinaan di sana. Kita harus tahu duluan, sehingga kalau kita temui itu, kepala kita itu tetap, ini memang saya akan hadapi, ini saya akan hadapi gelombang, kita udah tahu duluan ya. Nah, tentunya juga adalah terpenting bagi kita yang masih kerja ya, manajemen waktu, atur waktu untuk bagaimana bisa juga mengerjakan FKC di waktu mungkin waktu luang istirahat kita. Itu menurut saya, jadi saya ambil satu sikap, saya harus buang zona nyaman ini. Orang tidur jam 12 malam, saya harus tinggalkan dulu sementara, nanti saya baru bisa rasakan efeknya. Yang kedua, yang bagi saya, ini versi saya Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu teman-teman semua punya pola sendiri-sendiri, tapi ya saya diberi kesempatan guest speaker, maka saya menceritakan apa yang saya pikirkan saat itu. Adalah ini harus juga buang minder, karena ini kalau dulu saya pikir saya punya usaha, sudah sempat sangat banyak teman-teman, wah kau kenapa itu mau kerja kayak begitu, aduh cerita bisnis omong kosong gini dan itu. Saya pernah buka semacam showroom ya, supermarket, aksesoris handphone daerah MTC, itu saya langsung tutup, terus teman-teman yang lain bilang, wah ini kok gila, ini kenapa sewanya masih ada 6 bulan, kamu tinggalkan, kenapa? Ya sudah, karena saya tidak mau ini. Nah kalau saya minder itu saya pasti tidak lakukan ya, karena minder ini membuat merusak percaya diri Bapak Ibu. Dia mengkerdilkan apa yang lebih kita, tapi memenangkan kekurangan kita. Jadi selalu kalau kita minder, wah jadi nanti diketawai orang, nanti kita dihina dan sebagainya ya. Dan mungkin menganggap orang lain lebih hebat dan sebagainya. Nah, lawannya harus tentu kita harus percaya diri. Penting percaya diri, bukan sombong ya. Kalau sombong yaitu dia fokus pada kelebihan dan fokus pada kelemahan orang, itu sombong. Kalau percaya diri ya kita fokus pada kelebihan kita, tapi kita menghargai juga kelemahan orang ya. Nah tentu ini yang harus kita punya ya. PD ini ya, untuk bisa melawan yang minder. Nah, bagaimana cara merubah? Ya, kembali lagi menurut saya adalah pikiran kembali positif. Tidak ada hal positif yang dihasilkan dengan energi negatif, itu nonsen Bapak Ibu ya. Pasti harus positif, hasil positif ya. Kemudian hadapi rasa takut. Hadapi rasa takut. Anda lihat ada dulu tayangan bagaimana menghadapi orang yang fobia ketinggian ya. Saya lihat dia ditutup mata, dibawa ke gedung berapa lantai baru tiba-tiba didorong. Wah, apa ini? Hadapi rasa takut. Tidak ada jalan lain, karena bisnis kita harus percaya diri ya. Jadi bukan kita terkubur dengan pikiran, wah saya belum bisa, saya tidak mampu. Itu akan mengkerdilkan kita ya. Karena kita harus bercerita, maka kita harus mencari bagaimana caranya saya keluar dari minder-minder itu tadi. Tentu hilangkan rasa takut. Karena sebenarnya Bapak Ibu ya, orang juga, semua orang ya, saya yakin orang semua di dunia ini juga penakut pada dasarnya. Tapi mereka berani keluar dari rasa takut. Nah itu aja bedanya ya. Nah hargai diri kita. Nah, itu tadi. Itu menurut saya menghargai. Siapa yang mau hargai kita kalau bukan diri kita sendiri? Orang bilang jelek atau apa, atau bla 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 sebagainya. Tapi saya harus hargai, karena saya harus menciptakan percaya diri supaya orang percaya sama saya. Karena kalau saya nggak percaya pada diri ya gimana orang lain bisa percaya, seperti itu ya. Demikian juga melupakan hal-hal yang telah berlalu ya, karena kita perlu pahami bahwa sehitam apapun masa lalu kita Bapak Ibu, orang pasti lupakan itu ketika kita sukses. Yang terakhir tentu harus meninggalkan namanya komunitas minder. Kalau masih ada di kelompok sesama itu Anda akan jadi. Harus berangkat keluar ke komunitas yang positif. Itu berusaha. Nah yang terakhir, nah ini sedikit lawannya Bapak Ibu ya. Saya meskipun pernah leader di network ya lokal sebelumnya 9 tahun di sana. Saya seorang pemimpin di usaha saya. Tapi saya harus tidak boleh overconfident. Seolah-olah saya harus tahu. Karena banyak kegagalan di sini Bapak Ibu ya.
terlalu percaya diri, udah radarnya udah ke sombong. Karena kita harus tahu bersama bahwa orang sombong, rajin itu ya, bisa dikalahkan dengan orang pandai. Kecenderungan biasanya tidak semua sih, ada orang yang dia pandai tapi udah terlalu kepedean, udah ini, udah itu, saya udah hebat, saya ini dan sebagainya. Akhirnya dikalahkan sama orang yang maaf agak mungkin sedikit di bawah dari IQ-nya, tapi dia rajin. Nah, itu bisa dikalahkan ya. Nah, banyak orang hebat jatuh karena seperti ini. Karena sudah tahu marketing plan, udah tahu presentasi, udah tahu produk, tahu closing, yang udah mantan leader ini itu, pernah manajer, pejabat ini dan sebagainya, sehingga kata konsul nggak perlu ajak pertemuan, tidak ya. Akhirnya bangun bisnis juga dia mutar-mutar, tidak kemana-mana, alias tidak bertumbuh ya, tidak ikut pertemuan. Padahal sudah jelas bahwa di pertemuan itu adalah roh bisnis. Lapangan itu adalah, kalau bahasa saya adalah teknis, Bapak Ibu ya. Nah, teknis bisa berjalan dengan benar jika kita punya roh menjalankan itu ya. Nah, bagaimana mengatasi supaya jangan kita punya sifat overconfidence? Satu aja Bapak Ibu. Harus paham dan harus membuka diri, memahami bahwa di atas langit masih ada langit ya. Karena dari situ kita bisa mau menerima ketika kita dibentuk. Karena pekerjaan di network marketing, FKC, kita bukan menjadi seorang pemimpin, kita bukan menjadi seorang pimpinan, tapi kita akan menjadi seorang pemimpin. Pimpinan, dia boleh menyuruh tanpa dia melakukan. Tapi pemimpin, dia harus beri contoh dulu, baru dia bisa mengarahkan untuk menduplikasinya. Nah, kiranya ketiga hal ini yang bisa saya bagikan, bisa menjadi fondasi Bapak Ibu, ya, semua teman-teman para partisipan yang baru mungkin memulai, sekaligus ini menjadi penguatan bagi kita semua, termasuk saya untuk menjalankan. Kita permantap pola pikir kita ya, karena pola pikir itu akan menentukan pola bertindak, dan pola bertindak itu akan menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentukkan karakter ya. Nah, karakter itulah, kalau Anda sudah sampai di situ, makanya ada banyak para leader ngomong, kalau saya nggak ngomong, kayak Ibu Damaris bilang, saya kalau nggak ngomong FKC tiap hari, kayaknya ada kurang lengkap. Itu udah karakter. Nah, ketika di situ, sukses itu sudah di depan mata. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, slide terakhir, saya mengutip satu quotes ya yang disampaikan oleh Albert Einstein, bahwa hidup itu seperti bersepeda. Jika kamu ingin menjaga keseimbanganmu, maka kamu harus bergerak maju, jangan pasrah Bapak Ibu ya. Jadi slide ini, jika Anda bingung apa yang saya mau pakai bergerak maju, jawabannya FKC. Sekian dari saya, kembalikan ke MC kita Pak Ferry. Terima kasih Obo, terima kasih semuanya ya. Thank you, salam sukses untuk Anda semua. Oke. Ya, terima kasih ya untuk pembicara tamu kita malam hari ini, Bapak Endar Kurniawan ya. Materi daging kalau saya bilang ya. Jadi rugi banget bagi Anda yang sudah diundang tapi Anda nggak hadir gitu loh ya. Nah, Tuhan Allah itu memberikan rezeki itu melalui perpanjangan tangan umatnya. Siapa tahu informasi yang Anda dapat ini dari pengundang Anda itu salah satu langkah pertama Anda untuk menuju kesuksesan. Tapi ya kan Anda nggak hadir. Yang salah siapa? Yang salah Anda sendiri. Nah, setiap saat Anda minta sama Allah, dimudahkan rezeki, ya kan, diberikan kesehatan. Nah, sekarang kita lihat di sisi ini yang ditawarkan apa? Kesehatan nggak? Kesehatan. Kemudian apa lagi? Rezeki nggak? Rezeki. Bisa jadi apa yang diundang sama pengundang Anda hari ini, inilah merupakan jawaban Anda, jawaban atas doa-doa Anda, atas ibadah Anda selama ini. Kita nggak tahu gitu. Kan nggak mungkin juga Tuhan datang ke rumah Anda, dia ketok pintu rumah Anda, Assalamualaikum, besok ada seminar Obo, Anda datang ya. Karena kalau Anda datang, di situ nanti Anda bisa sukses. Permisi, Anda siapa? Saya Allah. Bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Jadi Allah tuh memberikan rezeki melalui perpanjangan tangan umatnya, ya kan? Nah, jadi ini peluang yang sangat bisa Anda andalkan di masa pandemi Corona ini. Ya, nah ini kita kembalikan ke Pak Angel. Ada yang mau ditambahkan, Pak Angel? Silakan, Pak. Oke, wow, luar biasa ya. Thank you ya untuk sharingnya. Wah, dasar ya. Kata Pak Ferry tadi betul, daging semua. Ini sharing yang sangat berkelas ya. Karena Pak Endar ini mewakili ya semua. Ya, mau karyawan ada, mau sales ada,
kolektor ada, ya pemilik usaha ada, ya. Jadi ya pembangun aset di bisnis ini sudah ya punya pengalaman 9 tahun sebelumnya. Wow, ya. Jadi ya lengkap sudah ini ya, latar belakangnya ini mewakili semua, dan ya perjuangan beliau ya mau ya kembali ke dasar ya. Nah, jadi ya tadi ya pesan terakhir tadi ya bahwa ya apapun latar belakang kita saat ini ya. Nah, ketika Anda masuk ke bisnis ini, artinya Anda harus memulai dari nol. Lepaskan ego Anda, lepaskan jabatan Anda, lepaskan semuanya. Ya, kalau kata saya ya Anda ya siap dibina. Ya, kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan. Oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, ini ya saya ya perlu closing lagi nggak? Kayaknya nggak perlu lagi ya Pak Ferry. Sudah lengkap tadi ya. Nah, intinya malam hari ini ya, ini adalah malam perubahan ya buat Bapak Ibu semuanya ya. Nah, bisnis ini ya kami ya sudah merasakan hasil luar biasa ya. Nah, ini Anda lihat saya duduk di sini ya di rumah baru saya ya. Nah, rumah yang saya bangun karena pandemi corona ya. Nah, rumah saya dan ruko apartemen di Jakarta, tapi saya tinggalkan sementara ya, hampir 1 tahun ya, sudah 1 tahun lah ya. Nah, dan ya saya sudah beli rumah ya dengan tanah 500 meter persegi ya di kota Tomohon, di dekat pasar ekstrim ya, kota Tomohon ya, mungkin Anda tahu ya, yang jualan ular besar-besar kayak paha manusia. Iya, nah di sini ya saya bersyukur karena ada corona ini ya saya berpindah lokasi, tapi di sana ya saya bisa punya ruko lagi dan saya punya rumah lagi. Wah, luar biasa ya. Jadi ya ini ruko dan rumah kedua ya. Nah, jadi ya Bapak Ibu ya, enaknya kita membangun bisnis ini kita bisa berpindah tempat kemana saja ya. Nah, dan ya Anda punya impian apapun bisa diwujudkan ya. Nah, karena ya bisnis ini ya kita ya punya penghasilan ya. Nah, Anda lihat penghasilan Pak Endar tadi mengerikan juga ya. Setiap minggu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ya saya membangun rumah ini ya setiap minggu ya dari bonus saya. Nah, ini Anda lihat kursi saya baru lagi nih. Nah, ternyata apa? Saya wujudkan impian anak saya. Nah, ya kemarin ya anak saya ini ya mereka senang bikin YouTubers ya. Nah, main gaming ya. Nah, buat gaming ya di YouTube ya. Nah, dengan modal apa adanya ya, awalnya ya mereka ini kreatif sekali ya, membuat kursi ya dari triplek ya. Nah, terus ya dari HP dia ya lakukan dengan laptop. Nah, lalu ya saya lihat, wih, dia bisa edit juga. Ini namanya Adeo Solapong ya, kalau Anda lihat di YouTube-nya ya Adeo Solapong. Nah, dia edit sendiri, wih, jago saya bilang ini. Nah, akhirnya ya saya berpikir ya, nah oke, ya saya wujudkan impian mereka. Ya, mereka bertiga ini mau jadi YouTubers ya. Ya oke, nggak apa-apa. Ya kita cari ya PC ya. Nah, akhirnya ya saya beli PC ya di Manado di ITC ya hampir 9 jutaan ya. Nah, terus ya kursi gamingnya yang saya langsung pakai sekarang. Nah, dan ya tiap hari ya mereka selalu upload terus ya konten-kontennya ya, tiap hari bikin konten. Wah, luar biasa. Bapaknya juga nggak mau kalah. Wah, masa anaknya lebih hebat dari bapaknya. Nah, akhirnya Anda lihat ya, sekarang saya mulai bikin konten-konten juga di YouTube Bapak Ibu ya. Saya coba ya memulai apa adanya ya dengan keberanian saja ya. Nah, mulai membranding juga. Nah, semoga ini bisa Bapak Ibu ikutin ya, karena ya dunia saat ini ya semua larinya ke online ya. Nah, jadi ya ini kesempatan kita branding diri kita ya. Nah, orang lebih senang melihat video sekarang ya. Nah, jadi ya saya sudah beli PC-nya, dan ya anak saya ini ya lagi ya belajar edit ya. Nah, memang ngeditnya masih apa adanya ya, tapi semoga ke depan ini ya beliau bisa ya menghasilkan yang lebih bagus lagi. Ya, oke ya. Jadi Bapak Ibu ya, enaknya karena ada di bisnis FKC, kita mau wujudkan apapun impian kita ya bisa semua terjadi. Ya, jadi ya malam hari ini semoga Bapak Ibu yang dari Sabang sampai Merauke ya, dari Miangas Pulau Rote ya, dari yang ada di luar negeri, semoga ya ini bagi Anda yang baru hadir malam hari ini ya, ingatlah ya, ketika Anda mau memulai usaha ini ya, temukan strong why Anda ya, maka how-nya akan mengikuti
ya. Jadi ya jangan terlalu berpikir teknis, ya. Bagaimana caranya, bagaimana saya memulai, modal dari mana, lalu ya kalau saya join, kalau ya nggak bisa dapatkan orang bagaimana, ya. Nah, kalau bisnis nggak jalan bagaimana, produk saya nggak laku bagaimana. Nah, itu pikiran teknis, itu hanya 5% menentukan sukses. Ya, kalau Anda berkutat di situ terus, Anda nggak akan kemana-mana. Ya, karena itu ya, nah temukan strong why. Ya, mengapa Anda harus sukses? Ya, nah why-nya itu akan yang membuat Anda akan bergerak. Ya, nah bahkan Anda nggak perlu atur waktu Anda, karena dengan why Anda pasti punya goal. Ya, ketika Anda punya goal, ya, goal Anda yang mengatur waktu Anda. Ya, karena Anda akan fight habis-habisan mau turun gunung ya seperti Pak Endar tadi. Ya, nah seperti itu ya. Nah, Anda lihat juga ya MC kita saat ini juga Pak Ferry. Ya, beliau juga wah lagi tiap hari bombardir branding di ya Facebook ya. Dan terus terang ya, beliau ya saat ini dapatin orang semua dari Facebook ya. Nah, dasar Bapak Ibu. Jadi ya bagi Anda yang belum masuk ke Facebook, belum masuk ke sosial media, ya branding diri Anda saat ini ya. Nah, dan ya semua bisnis kita ini ya kita sudah siapkan semua yang seperti kata Pak Endar tadi. Mau pertemuan, mau hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, semua ada. Anda tinggal manfaatkan. Jadi kalau seandainya Anda melakukan ya itu sama dengan nih Anda bohong ya. Nah, ya kata Pak Verna ya. Nah, kalau Anda memang benar-benar cinta dengan keluarga Anda ya. Nah, hadir pertemuan aja tidak ya. Nah, minta izin lagi. Kalau orang yang minta izin ke saya bilang ya jangan izin ke saya. Izin ke orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda mewujudkan impian mereka. Ya. Nah, jadi ya Bapak Ibu ya, nah bisnis ini ya boleh katakan ya sudah dimudahkan oleh Tuhan di saat pandemi ini. Ya, jadi ya ini kesempatan awal, kesempatan bagi kita untuk mulai. Kalau Anda nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Ya, Anda akan tertinggal. Ya, nah dan makin tertinggal Bapak Ibu. Ya, nah oke, ya itu aja dari saya. Ya, semoga ya malam ini Anda bisa tentukan ya bahwa ya 10 juta Anda yang seperti katakan presenter Pak Verna tadi, 10 juta Anda mau usaha apa hari ini ya. Nah, Anda ya saya pergi beli ya laptop saja PC tadi saja ya dengan kursi ini udah 10 juta lebih ya. Nah, ini artinya 10 juta ini nggak ada artinya lagi ya. Nah, dulu 10 juta luar biasa kata Pak Endar. Nah, sekarang dengan inflasi luar biasa 10 juta nggak ada artinya lagi. Tapi 10 juta ini Anda dapatkan produk untuk kesehatan Anda, menjaga ya kondisi kesehatan Anda di masa pandemi ini. Apalagi ya Jakarta hari ini sudah mulai masuk ya virus dari Inggris ya. Virus corona yang kedua ya dari Inggris. Jadi ya ini akan lebih gawat lagi ya, bahkan membunuh bisa sampai 75% Bapak Ibu. Kalau COVID ini hanya 3% ya, kecil ya. Nah, kalau yang Inggris punya ini lebih besar Bapak Ibu. Maka ya Anda butuh imunitas tubuh Anda ya, 10 juta untuk kesehatan Anda nggak rugi Bapak Ibu. Tapi ya, nah 10 juta Anda akan kembali lagi menjadi pemasukan seperti Pak Endar tadi Anda lihat penghasilan. Awalnya hanya bermimpi untuk dapatkan 100.000 dari check up orang atau 500.000 dari check up orang. Nah, tapi kenyataan ya bahwa dengan ya membangun sistem, membangun bisnisnya ya dengan sistem yang sudah teruji di Care Academy, akhirnya beliau memiliki penghasilan pasif dan bisa menikmati kehidupan yang luar biasa yang Anda lihat tadi. Oke, itu aja Bapak Ibu ya. Semoga ini menjadi ya perubahan untuk Anda. Selamat mengambil keputusan dan ya kami tunggu kesuksesan Anda di bangku kemenangan. Sampai jumpa tanggal 21 Maret ya untuk ya pembagian reward di Kota Makassar. Sukses selalu. Sampai jumpa. See you later. Oke ya, betul-betul acara hari ini tuh sangat-sangat spesial banget gitu ya, karena kita kedatangan leader Bapak Endar, kemudian pembicara yang barusan ya guru besar kita Bapak Angelo Solapung. Jadi kalau masih ada yang bilang bisnis ini nggak masuk akal, akalnya nggak masuk, itu masalahnya gitu. Nah makanya ya mulailah dari sekarang gitu ya. Walaupun Anda mungkin saya nggak punya apa-apa ya kan gitu. Nah lebih bagus Anda memulai bisnis ini dengan kondisi apa adanya
dengan harapan ke depannya apa-apanya ada. Anda bisa dapatkan dari base ini. Dari apa adanya jadi apa-apanya ada. Semua itu berpulang kepada teman-teman semua. Nah, sebelum acara kita akhiri, ini kita ada sesi foto-foto. Ya, jadi bagi Anda mulai Anda bisa buka kamera Anda supaya kita adakan sesi dokumentasi. Silakan Pak Firna. Oke, luar biasa ya. Kita akan foto. Mohon dibuka videonya Bapak Ibu ya. Silakan. Kalau ada yang mau pakai lipstick Sherin juga boleh. Oke, silakan dibuka videonya. Wah, luar biasa ini. Oke. Wah ini ada Ibu Diamond, Ibu Shume, saya lihat Ibu Eros, ada Ibu Damaris ya. Kemudian siapa lagi? Ada Pak Kanis. Pak Kanis, saya lihat tadi Pak Kanis ada. Kemudian Pak Firna. ya. Pak Endar. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Oke, thank you. Ya, terima kasih teman-teman semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Pak Ferry. Ya, Pak makasih Angel. Bu Sumi. Oke, Ya. Bu Rismi. Ya, thank you. Oke, sebelum Mantap, manfaatkan terus. Berkati. Oke, sebelum acara kita hadirin ya, kita akhirin ya. Mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Silakan. Ya, acara kita sudah selesai. Terima kasih para undangan yang putuskan untuk bergabung. Kita hadir ke SPK kita. Luar biasa Pak Endar. Pak, saya tunggu Pak Endar bersepeda ke Manado. Thank you. Pak Endar luar biasa hari ini ya. Ada itu Pak Firna. Sharingnya Ada mantap, nanti itu. temanya pas. Ada nanti tuh Pak Firna. Gila itu. Iya, apa tuh? Tur Makassar Manado nanti. Saya bilang itu orang gila itu. Tur sepeda. Yang nggak ada terus Sumatera ke Manado, terus Sumatera ke Makassar nggak ada. Manado lebih jauh ya. Luar biasa. Mantap. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Nanti silakan menghubungi para pengundang Anda untuk lebih dalam lagi bertanya dan segala macam. Saya akan tutup Zoom-nya. Tetap semangat. Bye-bye semua. Makasih Pak. Ya.